Saya Fajar Lestari dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Wahidiyah Kediri. Sebelum melakukan perkuliahan, saya selalu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat perkuliahan. Misalkan administrasi perkuliahan seperti RPP, RPS, kemudian media pembelajaran seperti PowerPoint materi ataupun modul pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Statistik Matematika 2. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai jenis distribusi, termasuk distribusi peluang diskrit, distribusi normal, teori sampling, dan pengujian hipotesis. Untuk yang saya sampaikan saat ini, dalam video nanti yang akan saya sampaikan adalah pertemuan kedua dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep berbagai distribusi peluang diskrit untuk menyelesaikan masalah. Materi yang akan saya ajarkan nanti adalah distribusi peluang uniform, binomial, dan multinomial. Sistem perkuliahan yang saya gunakan adalah luring atau tatap muka secara langsung dengan metode student center learning dengan problem based learning. Sehingga pembelajaran nanti akan didominasi dengan presentasi dan diskusi kelompok, baik saat pemahaman materi ataupun pada saat latihan soal. Kemudian untuk sistem penilaian yang saya gunakan itu ada 4. Yang pertama adalah penilaian harian yang saya ambil dari presentasi dan partisipasi saat kegiatan diskusi kelompok dengan bobot 15%. Yang kedua adalah nilai tugas yang saya ambil dari tugas mencari literasi pada setiap materi perkuliahan di setiap pertemuan dengan bobot penilaian adalah 20%. Kemudian nilai UTS dengan bobot 30% dan nilai UAS dengan bobot 35%. Demikian pernyataan diri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan doa dan tasyakuran terlebih dahulu. Silakan dari mahasiswa salah satu untuk memimpin. Dipersilakan. Mari untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, kita mulai dengan mengadakan tasyakuran dan istighfar. Pangkuan beliau Rasulullah SAW, wa suhada zaman radhiyallahu an, dengan adab yang seketat-ketatnya. Al-Fatihah. Iya. Ya syafi'il salatu wassalamu alaika wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa laisa ya sayyidi syuhada fa inna lillahi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbi billah wa alhamdulillah ya sayyidi bin adrahum silati Al-Fatihah. Terima kasih untuk pimpinan doanya. Oke, kita langsung aja kalau gitu ke materi kita hari ini. Kita kembali dulu ke modul karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok masing-masing. Silakan, ini duduknya pasti sudah berdekatan dengan kelompoknya masing-masing yang kita bentuk kemarin ya. Kemarin sudah ada tugas untuk mencari literasi tentang yang akan kita pelajari hari ini. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, bisa diputar aja untuk bangkunya atau kursinya ya. Dua. Oke, yang kemarin tidak masuk bisa ikut ke kelompok yang lain dulu ya, bisa gabung nggak apa-apa. Oke, Ibu pilih ya salah satu dari kelompok 1.
Silakan. Iya. Silakan berdiri Mbak, biar Ibu kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan tentang distribusi uniform, yang mana sumber literasinya berasal dari Jurnal Statistika volume 1 nomor 1 tahun 2013 oleh Muhammad Yamin Darsyah dan Dwi Haryasatu, yang mana distribusi uniform adalah distribusi peluang yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian. Rumusnya yaitu P dalam kurung X sama dengan 1/K, yang mana X yaitu bisa 1, 2, dan seterusnya. Kemudian PX adalah peluang kejadian X, kemudian K adalah data percobaan ke K, kemudian X adalah banyaknya percobaan. Sekian dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1 ya. Oke, literasinya dari kelompok 1 sudah bagus. Mungkin ada tambahan informasi yang lain, kan kita nggak tahu ya, karena literasinya banyak, mungkin ada tambahan atau yang menyanggah. Ada Mas, monggo silakan. Saya Bu. Ya, dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2, nama saya Anas Badoka Wahidianto. Oke, silakan Mas. Berdiri. Iya, silakan berdiri. Distribusi peluang uniform. Selain probabilitasnya sama pada setiap kejadian, distribusi ini tidak dikategorikan dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Sumber literasi saya dari buku Ajar Pengantar Metode Statistik karya Lucia Aridinanti tahun 2003. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Anas ya. Oke, kita banyak tepuk tangan untuk menghargai kerja keras kalian mencari literasi. Karena ingat, mencari literasi itu tidak mudah. Ya, jadi kalian sudah belajar dari rumah, sudah siap apa yang kita pelajari hari ini, sudah ada gambarannya. Jadi nggak melulu dari saya semua materinya, gitu ya. Jadi sudah ada bekal dari rumah. Oke, yang selanjutnya ini Ibu akan mempresentasikan gambaran secara garis besar. Jadi untuk lebih memahamkan kalian lagi tentang ketiga distribusi ini, baik distribusi uniform, binomial ataupun multinomial. Oke, setelah semuanya literasi sudah selesai, sekarang Ibu jelaskan secara garis besar untuk materi kita hari ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada hasil literasinya dengan yang Ibu bahas itu ada yang berbeda, nanti silahkan tanyanya di belakang. Ibu sediakan waktu ya, setelah selesai Ibu menjelaskan. Oke, materinya adalah distribusi uniform, binomial, dan multinomial. Jadi untuk distribusi uniform itu disebut juga sebagai distribusi seragam ya. Kenapa namanya seragam? Karena memang nanti ada yang sama. Oke. Jadi distribusi uniform itu digunakan apabila suatu percobaan masing-masing individu memiliki persamaan peluang terambil yang sama. Nah, kata-kata sama inilah yang melandasi dari kata-kata seragam atau uniform. Definisinya, distribusi uniform ini bila variabel acak X mempunyai nilai dengan peluang yang sama, maka Fxk sama dengan 1/K untuk X sama dengan X1, X2 sampai Xk. Contohnya, yang pertama, bila sebuah dadu seimbang dilemparkan setiap unsur ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mempunyai peluang yang sama untuk muncul, yaitu 1/6. Jadi 1 per banyaknya titik sampel. Oleh karena itu, distribusi uniformnya adalah Fx6 sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua, misalkan seorang staf dipilih secara acak dari 10 staf yang tersedia untuk mengawasi proyek tertentu. Setiap orang tersebut mempunyai peluang terpilih yang sama juga, yaitu 1/10. Jadi 1 dibagi dengan banyaknya orang yang akan diinikan ya, yang akan dipilih. Bila para staf dinomori, cuma label, sebenarnya kan ada namanya ya, kita labeli aja namanya dengan nomor 1 sampai 10, maka distribusi uniformnya itu adalah Fx10 sama dengan 1/10 untuk X-nya, sampel yang akan diambil 1, 2, 3 sampai 10. Paham ya? Gampang ya? Gampang. Oke. Gini Ibu sukanya, kalau sudah literasi dari rumah udah paham duluan, gitu kan? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Makanya tingkatkan terus, lanjutkan terus literasi. Ya. Oke, yang berikutnya adalah distribusi binomial. Perhatikan ciri khasnya.
Ciri-cirinya yang pertama, percobaannya terdiri dari N ulangan. Jadi memang kejadiannya tuh berulang-ulang kali, nggak cuma satu kali kejadian. Kemudian yang kedua, dalam setiap ulangan percobaan itu hasilnya dapat digolongkan sebagai berhasil atau gagal. Jadi masuk yang kasus dua kemungkinan tadi. Dia hanya punya kasus berhasil atau gagal. Yang ketiga, peluang berhasilnya kita labeli dengan P untuk setiap ulangan percobaan adalah sama. Yang keempat, ulangan percobaan bersifat kejadian saling bebas. Maksudnya kejadiannya tadi kan berulang ya, jadi kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Oke, sekarang definisinya ini menurut buku ya. Jadi menurut bukunya Ibu ini ambil dari Walpole sesuai dengan yang Ibu literasikan kemarin sesuai RPS-nya. Jadi bila suatu ulangan binomial mempunyai peluang keberhasilan P dan peluang kegagalan Q sama dengan 1 min P. Kenapa 1 min P? Karena jumlah maksimal peluang, ingat ya, jumlah peluang itu maksimalnya dari 0 sampai 1. Makanya di sini dia peluang kegagalannya rumusnya adalah 1 min P. Maka distribusi peluang variabel acak X yaitu banyaknya keberhasilan dalam N percobaan yang bersifat bebas, yaitu B X N P sama dengan, ini kombinasi ya. Jadi kombinasi itu bisa dituliskan sebagai kombinasi N dari K, atau kombinasi seperti ini dalam bentuk matriks kolom NX kemudian dikali dengan P pangkat X dikali dengan Hi pangkat N min X untuk X mulai dari 0, 1, 2 sampai N. Sekarang kita masuk ke contohnya. Tentukan peluang mendapatkan tepat 3 mata dadu 2 bila sebuah dadu seimbang dilemparkan 5 kali. Yang pertama, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Ketahui banyaknya percobaan, berapa kali perulangannya? 5. Berarti N-nya 5. Kemudian X-nya itu adalah banyak kejadian yang berhasil. Ingat, X itu kejadian yang berhasil, ya, yang sukses. Nah, di sini berapa? 3. Kemudian peluangnya, ini adalah yang dimaksud, peluang di situ adalah peluang berhasil keluar mata dadu 2 pada 1 kali pelemparan dadu. Jadi kan 5 kali ini dia. 1 kali pelemparan, dalam 1 kali percobaan itu peluangnya keluar mata dadu 2 itu berapa? 1/6. Gitu kan ya? Jadi ngitungnya bukan untuk 5 kali, peluangnya untuk per percobaan 1/6. Tinggal kita ngitung Hi-nya dari 1 min P, hasilnya berarti 5/6. Hi-nya ini adalah peluang gagal. Sudah? Kalau sudah, baru kita masukkan rumus ke binomialnya. B351/6 sama dengan kombinasi 53 dikali dengan 1/6 pangkat 3 dikali dengan 5/6 pangkat 2, kemudian dihitung ya, masih ingat ya faktorial ya, 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan, ini boleh dijadikan 1 ya, 5 kuadrat per 6 pangkat 5, hasilnya adalah 0,032. Dan biasanya kalau di penelitian seperti itu kita menuliskan peluang itu dalam bentuk persentase. Ada yang berbentuk desimal, ada yang berbentuk persentase. Kita lanjut. Distribusi multinomial, perhatikan ciri-cirinya ya. Ini yang paling penting, ciri-cirinya. Kenapa? Karena nanti yang kita pelajari itu distribusinya nggak hanya 3 ini, tapi pertemuan depan itu ada distribusi lagi. Jadi distribusi peluang yang kita pelajari itu lebih dari 1. Jadi perhatikan ciri-cirinya. Oke, ini ciri-ciri untuk distribusi multinomial. Yang pertama, percobaan terdiri dari N ulangan berulang N kali, nah sama kan dengan yang binomial. Kemudian yang kedua, dalam setiap ulangan percobaan hasilnya dapat digolongkan sebagai berhasil atau gagal, sama juga dengan yang binomial tadi. Kemudian perhatikan yang ketiga, peluang berhasil P lebih dari 1. Kalau binomial tadi peluang berhasil dan gagalnya itu cuma ada 1 pasangannya gitu ya. Pasangan peluang berhasil dan gagalnya itu cuma 1. Sedangkan multinomial pasangan peluang berhasil dan gagalnya itu lebih dari 1. Oke. Yang selanjutnya, yang keempat, ulangan percobaan bersifat kejadian bebas dengan pengembalian. Jadi sama-sama memang kejadian bebas. Jadi poin pembedanya ada di ketiga ini ya. Yang ketiga yaitu peluang berhasilnya lebih dari 1.
Sekarang definisinya menurut buku ya, bila setiap ulangan percobaan menghasilkan salah satu dari K hasil percobaan, ini maksudnya event ya atau kejadian, E1, E2 sampai EK dengan peluang P1, P2 sampai PK, P ini mewakili dari E ya, dari kejadiannya. Maka distribusi peluang bagi variabel acak X1, X2 sampai XK adalah dinyatakan seperti ini. Kombinasi N diambil X1, X2 sampai XK dikali dengan P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dan sampai PK pangkat XK, dimana untuk N-nya itu mulai dari sigma I1 sampai K, kemudian untuk sigma PI I1 sampai K sama dengan 1. Masuk ke contohnya. Dalam kotak terdapat 8 bola, yaitu 3 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola hitam. Jika diambil 5 bola secara acak dengan pengembalian, maka berapa distribusi peluang terambilnya 2 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola hitam? Nah, kita identifikasi dulu apa hal-hal yang diketahui. Yang pertama adalah yang diambil menjadi N-nya, yaitu N-nya percobaan pengambilannya itu ada 5, berarti N-nya sama dengan 5. Kemudian untuk X1-nya sama dengan 2. Ini X1 itu bola merah ya. Kemudian yang X2 ini mewakili bola putih, berarti X2-nya sama dengan 2. Sedangkan X3-nya sama dengan 1 mewakili bola hitam. Kemudian untuk peluangnya P1 sama dengan 3/8. Ini ngambilnya itu dari banyaknya bola merah ini dibagi dengan jumlahnya seluruh bola. Begitu juga dengan peluang yang kedua, peluang keluarnya bola putih, yaitu 2 per jumlah keseluruhannya adalah 8. Dan P3 sama dengan 3/8. Dari sini langsung kita hitung untuk distribusi multinomialnya, yaitu kita masukkan ke rumusnya. Hasilnya adalah kombinasi 5 diambil 221 dikalikan dengan 3/8 kuadrat dikali dengan 2/8 kuadrat dikali dengan 3/8 pangkat 1. Silakan dihitung sendiri, Ibu langsung nuliskan hasilnya. Hasilnya adalah 0,098. Artinya berapa persen? 9,8%. Artinya kecil sekali kemungkinan. Ya, kalau kita ngomong persentase maksimalnya adalah 100, ya kan? Tapi kalau kita ngomongnya itu desimal 0 sampai 1. Ingat ya? Ingat. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang waktunya latihan soal ya. Latihan soalnya masing-masing kelompok ya ini ngerjakannya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Di sini ada 9 soal. Di sini silakan dikerjakan. Masing-masing kelompok kerjakan berapa, Bu? Kerjakan semua. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti misalkan ada yang sudah selesai, Bu saya mau maju duluan. Nomor yang mana? Itu kerjakan dengan kelompoknya dulu ya. Diskusi kerjakan sama kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan, diskusikan dulu di kelompoknya. Nanti setelah 15 menit silakan, kalau ada yang maju pertama nanti nilainya besar. Ada ya? Yang maju pertama kali. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke Mas, kerjakan Mas. Ada yang ditanyakan? Jangan tanya saya dulu, tanya kelompok dulu ya. Oke. Sudah Mbak? Masih proses habis. Oke, baru 1 soal ya tuh.
Semakin banyak soal, semakin banyak latihan, semakin paham ya matematika gitu. Bagaimana? Oke, waktu 15 menitnya sudah habis ya. Selesai nggak selesai, ini harus ada yang mempresentasikan ya. Oke, siapa yang mau maju sukarelawan dulu untuk kerjakan soal nomor 1? Oke, yuk. Silakan. Ya. Langsung ya. Ini silakan pakai ini kok. Sebelumnya maaf ya teman, tulisannya jelek. Ya, yang penting bisa dibaca aja Mas. Jadi bisa nanti juga kuat. Oh gitu ya. Yang lain sambil ngoreksi ya, jangan-jangan jawabannya dari kelompok 1 ini ada yang salah, gitu ya. Nanti kalau ada yang salah langsung, saya mau benarkan dulu sebelum dijelaskan, gitu ya. Maaf teman, ini memang ini bawaan dari lahir kayak gini. Jadi agak sulit dirubah. Ini Indosnya saya berapa? Yang lain bisa baca ya, yang kelompok sini paling belakang bisa ya. Nanti dijelaskan nanti. Dia mampu. Jiwa suci. Ini D1 ya, diketahui. D1 diketahui, Terus D2 ditanya. itu melatih mental ya. Jadi kalau kalian presentasi, masing-masing presentasi, nanti kemampuannya di depan masyarakat umum setelah kalian nanti keluar dari Universitas Wahidiyah itu ngomongnya sudah lancar gitu ya. Kalau menyuruh apa, ada penyuluhan apa, bisa nanti dijadikan bagus. Seminar saya besok. Ya, bagus itu. Amin. Amin. Mahasiswa Uniman besok. Iya. Mungkin. Saya bilang itu mungkin gitu ya, mungkin silakan. Kita tuh masih universitas kecil ya, baru berusia 7 tahun, masih anak kecil 7 tahun. Harus semangat nih, semangatnya harus membara. Anak kecil kan gitu ya, nggak takut jatuh kan? Tipis. Iya. Aku langsung begini. Oh ini kurang sensitif ini. Kurang apa? Sensitif mas. Jangan kayak dokter bebas sensitif mas. Oke? Oke, silakan dijelaskan yang lain berhenti dulu ketawanya. Ini memang agak buruk. Diperhatikan dulu. Yuk, silakan Mas, dipresentasikan. Ini yang diketahui yang pertama P yaitu 75%. Ya. 75% kalau dijadikan pecahan kan berarti per 100. 75 tinggal dipilah jadi 75 per 100. Kemudian disederhanakan dibagi 25. Jadinya 3 per 4. Untuk Q-nya kan 1 utuh ya. Dikurangi dari P. Dikurangi min 3 per 4 jadinya 1 per 4. Untuk N-nya 4, untuk X-nya 2. Nah, ditanyanya B 2,4
3/4. Oke? Untuk jawabannya ini langsung 4 kombinasi 2, kemudian 3/4 dikuadratkan, kemudian 1/4 pangkat 4 min 2. Ini dikurangi dulu ya. Mungkin paham ya, dari 3/4 kok bisa jadinya 9/16, paham ya? Paham kan ya? Tinggal dikalikan 3 kali 3, 4 kali 4 itu paham. Ya, paham. Nah, ini dikurangi dulu, kemudian dipangkatkan. Oke, ini dari 4 faktorial, paham ya? Jadi 4, kemudian 3,2, kemudian dicoret untuk faktorial di situ. Hasilnya seperti ini. Apa mungkin dijelaskan cukup? Sini aja. Alhamdulillah cukup. Ada yang jawabannya lain dulu nggak? Ada, mungkin ada pertanyaan nggak paham atau jawabannya yang lain yang berbeda? Sama semuanya? Sama. Ya. Oh, ada yang tanya? Bukan. Enggak ada ya, sama semua ya. Alhamdulillah. Kalau sudah semua berarti pekerjaan kelompok 1 bagus ya. Oke, diskusi bersama teman sejawat yang bagus. Gitu ya, itu nanti akan bermanfaat bagi kehidupan kalian yang akan datang. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita akhiri dengan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi yang pertama tadi tentang distribusi uniform, ciri khasnya saja yang Ibu tanyakan. Ciri khasnya apa kalau uniform? Peluangnya sama, ya kan, sama ya. Uniform seragam berarti peluangnya sama. Kemudian yang kedua, distribusi binomial, ciri khasnya yang penting satu. Mau satu. Ayo. Peluang berhasil dan gagalnya satu. Jangan satu yang ya. Ya karena B kelasnya 1, multi banyak. Iya, betul. Jadi peluang berhasil dan gagalnya cuma satu. Kalau multinomial ciri khasnya satu aja. Peluang berhasil dan gagalnya lebih dari 1. Pinter, mantap ya. Oke. Semua. Kalau ada sampah-sampah kertas atau apa, jangan lupa diambil. Kita jaga kebersihan untuk kampus kita tercinta ya. Oke. Yuk. Dipersiapkan dulu dengan bagus. Sudah siap semua? Sudah ya? Oke, silakan salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Mari untuk perkuliahan kita pada siang hari ini kita akhiri dengan mengadakan Nasyid Istighosah Kangkong Bilal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah zaman radhiyallahu anhu dengan adab yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Al-Fatihah. Ya Syafi'ul salatu wassalamu alaika nurul hidayah wa assalamu alaikum wa laisa li sayyidi wa fa'inna ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya rahman sallallahu alaika rabbini bi'idnillah wa andur ila ya sayyidi bin silatir hadratil aliyah. Al-Fatihah. Terima kasih untuk pimpinan doanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, di jam dan waktu yang sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.